adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kakak di sini dalam IMPA tanggal 18 Oktober 2020. Adik-adik masih ingat apa itu IMPA? Ya, ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, adik-adik, sebelum memulai ibadah kita, mari kita berdiri, kita bersama-sama menyanyikan Mars Telkat PA. Jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Untuk itu kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 177. Di pintu muku datang kita nyanyikan 2 kali. Nah, kita pakai gerakan ya adik-adik ya. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami boleh dibangunkan kembali untuk bersama-sama mengikuti ibadah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus mau sertai ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya, biarlah semuanya boleh terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik tetap berdiri. Kita akan membaca Mazmur. Kita membaca dari Kitab Mazmur pasal 119 ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Kita baca menurut tradisi membaca Mazmur. Kita membaca dari, sudah dapat ya, Mazmur pasal 119
ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Mazmur 119 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil, aku akan berpegang kepada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Adik-adik silakan duduk kembali. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 286, baitnya yang pertama dan yang keempat. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Ira. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Allah, mengucap syukur buat kasih dan penyertaan Tuhan yang masih boleh kami rasakan, di mana Engkau sudah menjaga dan melindungi kami sepanjang malam. Kami boleh beristirahat dengan tenang. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, Engkau masih mengizinkan kami untuk boleh bangun, boleh menghirup udara segar. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya pertolongan Roh Kudus-Mu yang membantu kami untuk boleh mengerti dan memahami arti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, adik-adik kakak persilakan berdiri ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Ibrani, pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Kitab Ibrani, pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan 4. Di bawah judul, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan.
Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom adik-adik. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini ya adik-adik ya? Kakak berharap adik-adik dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan sukacita. Begitu juga dengan kakak. Kakak juga bersukacita boleh bertemu dengan adik-adik walaupun secara daring. Tetapi itu tidak menjadi masalah. Yang penting kita boleh memuji Tuhan, boleh impa bersama-sama. Oke adik-adik, kakak mau nanya nih adik-adik. Adik-adik di rumah siapa ya yang punya banyak teman? Nah, pasti semua punya banyak teman. Ada itu teman sekolah, ada teman tetangga di rumah, bahkan teman impa adik-adik. Nah, kalau punya teman yang banyak, itu artinya adik harus patuh bagaimana cara berteman. Patuh untuk boleh saling menghargai, saling mengasihi dalam teman bermain ya adik-adik. Nah, kakak ada gambar nih adik-adik. Ini gambar apa ya? Adik-adik bisa lihat kan? Nah, ini gambar Tuhan Yesus sedang berdoa. Nah adik-adik, berdoa itu adalah bentuk kepatuhan Tuhan Yesus kepada Allah Bapa. Nah adik-adik di rumah juga bisa loh dekat dengan Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Caranya dengan apa ya adik-adik ya? Dengan berdoa. Nah, kalau kita berdoa, gimana ya adik-adik? Matanya gimana? Matanya ditutup, terus tangannya dilipat. Nah, adik-adik, kalau ini gambar kedua, gambar apa ya? Ada yang tahu? Nah, ini gambar Tuhan Yesus sedang bersama anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus, anak-anak yang patuh melakukan perintah Tuhan. Nah adik-adik, Tuhan Yesus senang jika adik-adik boleh berteman akrab satu dengan yang lain. Nah adik-adik, pagi hari ini kita berbicara tentang kepatuhan. Nah adik-adik, kita sudah belajar dan sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus patuh kepada Allah Bapa. Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus selalu meminta petunjuk kepada Allah Bapa. Nah adik-adik, contoh lain dari kepatuhan itu apa ya adik-adik ya? Yang sekarang ini sedang melanda Indonesia. Bukan hanya Indonesia, melanda dunia adik-adik. Ada apa? Ada yang tahu? Nah iya adik-adik, saat ini dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Nah, ini gambarnya. Nah, adik-adik semua udah pada tahu ya. Ini adalah virus corona, adik-adik. Nah, virus corona, karena ada virus corona, adik-adik sampai harus belajar di rumah, harus daring, nggak bisa datang ke sekolah. Nah, berarti adik-adik kalau kita apa yang kita lakukan ya biar bisa kita terhindar dari virus corona? Berarti adik-adik harus patuh kepada protokol kesehatan adik-adik. Nah apa tuh ya protokol kesehatan ya adik-adik ya? Biar nggak kena virus corona berarti adik-adik harus ngapain? Ada yang tahu? Nah ini gambarnya. Berarti adik-adik kalau keluar rumah wajib mengenakan
masker. Nah, jadi adik-adik pada saat adik-adik bermain dengan tetangga rumah, adik-adik juga wajib pakai masker. Nah, kalau sudah pakai masker apalagi ya? Kita harus patuh apalagi ya kira-kira adik-adik ya? Ini harus rajin apa? Cuci tangan adik-adik. Cuci tangan pakai apa yo? Pakai sabun. Nah, cara cuci tangan adik-adik juga sudah pada tahu ya. Sudah diajarin bagaimana cuci tangan. Jangan hanya dituang sabunnya banyak-banyak adik-adik ya. Semua harus dibersihkan. Jari-jarinya, sela-sela jarinya, kukunya, bahkan pergelangan tangannya, punggung tangannya, telapak tangannya, semuanya harus digosok, dibersihkan adik-adik. Nah, setelah pakai masker, setelah cuci tangan, terus apa lagi ya adik-adik ya? Nah, ini apa nih? Kita harus menjaga jarak. Nah, ini ada gambarnya nih kan. Ada orang nggak pakai masker, terus ada yang pakai masker. Nah, pada saat dia bersin, ini virus coronanya nggak bisa menjangkau teman di sebelahnya. Karena apa? Karena menjaga jarak minimal paling sedikit itu 1 meter adik-adik. Jadi kita terhindar kalau pada saat ada teman kita bersin, adik-adik tidak kena. Ya adik-adik ya, berarti pagi hari ini kita diajarin bagaimana kita harus patuh. Ya, kita juga berdoa semoga ya pandemi ini segera berlalu. Adik-adik boleh sekolah lagi, adik-adik boleh impa di gereja lagi. Oke adik-adik, demikian penyampaian cerita tentang firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih. Amin. Kita akan meresponi firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 213, bait yang pertama dan kedua. Dengar panggilan Tuhan. Akan berdoa syafaat. Mari adik-adik dilipat tangannya. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau adalah Allah yang sungguh baik, Allah yang menjaga, Allah yang melindungi, Allah yang menyertai kami. Bahkan dalam setiap aktivitas kami merasakan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang baru saja kami dengar. Biarlah firman itu boleh kami jadikan pegangan dalam menjalani aktivitas kami tiap-tiap hari ya Tuhan. Mampukan kami untuk senantiasa patuh, untuk senantiasa setia dan taat menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang Tuhan kasihi. Mampukan kami Tuhan, agar kami boleh senantiasa selalu berdoa, selalu menyerahkan hidup kami, menyerahkan diri kami kepada-Mu. Karena kami merasakan Tuhan, kami sangat membutuhkan pertolongan yang daripada-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat adik-adik pelayan, biar Tuhan yang sertai, Tuhan senantiasa memberikan kesehatan ya Tuhan, agar mereka pun
boleh menikmati masa kecilnya, boleh menikmati masa kanak-kanaknya dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui ya Allah, pada saat ini anak-anak pelayan, anak-anak yang Tuhan kasihi sedang belajar di rumah, belajar daring, IMPA daring, itu semuanya kami percayakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, biar Tuhan yang menolong agar kami pun boleh senantiasa mengikuti pelajaran dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa buat orang tua kami ya Allah, Papa dan Mama, Ayah dan Bunda, agar mereka pun tetap senantiasa setia untuk membimbing, untuk mengajarkan kami, mengajarkan anak-anakmu sebagai guru di rumah, sehingga kami pun boleh mengerti pelajaran yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru dengan baik, dan dapat mengikuti pelajaran juga dengan baik, dan dapat mendapatkan prestasi dan nilai yang baik juga ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat orang tua, biar senantiasa Engkau memberkati kesehatan mereka, memberkati usaha, memberkati pekerjaan mereka, agar mereka pun mampu mencukupkan semua kebutuhan kami anak-anaknya. Biar Engkau juga memberikan mereka kesehatan dan semangat dalam bekerja ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, berdoa buat para pemimpin, mulai dari pusat hingga di daerah, biar kiranya Engkau yang mengingatkan mereka, agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, mereka pun boleh senantiasa memikirkan kesejahteraan rakyat. Kami juga berdoa buat gerejamu dimanapun berada di seluruh dunia, terkhusus untuk gereja kami GPIB Maranatha Tanjung Selor, rumah kami bersama, tempat kami bertumbuh, tempat kami boleh bersekutu dengan saudara seiman, biar Engkau memberkatinya Tuhan, memberkati Ibu Pendeta, memberkati pelayanannya, memberkati keluarganya, bahkan memberkati para presbiter maupun kakak layan ya Tuhan, agar senantiasa boleh semangat dalam melayani Tuhan, karena sesungguhnya Tuhan, kami boleh melayani juga itu semata-mata karena anugerah yang daripadamu, bukan karena kelebihan kami, bukan karena kepintaran kami, tetapi hanya karena anugerah yang daripadamu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat orang-orang yang sakit, baik yang terbaring di rumah sakit maupun yang dengan kelemahan tubuh di rumah. Tuhan senantiasa yang memulihkan kesehatan mereka. Inilah doa kami Tuhan, yang kami peralaskan dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu kita akan mendengar nats yang terdapat di dalam Mazmur pasal 30 ayatnya yang kelima, yang berbunyi demikian. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Adik-adik, kakak mau ingatkan kembali, nanti untuk persembahan yang sudah adik-adik berikan bisa disampaikan bersama-sama dengan persembahan yang diberikan oleh orang tua, ya. Kita akan menyanyi untuk sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 264, baitnya yang pertama dan yang ketiga.
Kidung Ceria nomor 264 baitnya yang pertama dan yang ketiga, Tuhan betapa banyaknya. Adik-adik, kakak undang berdiri. Kita akan bersama-sama mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh memberikan sebagian daripada apa yang kami miliki Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami berikan ini berkenan dan boleh dipakai untuk pelayanan kasih-Mu dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, lakukanlah firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 304, bait yang pertama dan yang kedua. Sertai kami Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat rangkaian ibadah yang boleh kami nikmati. Kami merasakan Tuhan menyertai mulai dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah Tuhan kiranya Engkau berkenan dan biarlah firman-Mu yang senantiasa dapat kami jadikan sebagai pegangan dalam menjalani kehidupan kami. Ampunkan dosa dan pelanggaran yang kami lakukan Tuhan. Jikalau sepanjang ibadah ini ada yang sudah mendukakan hati Tuhan, kami mohon ampun. Biarlah kiranya Engkau yang menyucikan kami
memperlayakan kami sehingga kami pun boleh menikmati dan menerima berkat-berkat yang akan Tuhan berikan dan tambah-tambahkan dalam kehidupan kami. Terimalah doa kami di Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sampai bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.